wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program The Yellow Jacket. The Yellow Jacket kali ini akan bincang-bincang tentang pemilihan rektor UI yang momennya memang momen spesial karena akan dilakukan dalam 5 tahun sekali. Di samping kami ada Sekretaris Pansus Pilrek MWA UI, Ibu Tika Anggraini. Sehat, Mbak? Sehat. Aduh, manggil Mbak aja ya? Boleh. Nah, di samping saya nih, yang masih muda, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor UI, Profesor Sigit. Ya, sih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Manggilnya Prof apa Abang? Mas aja. Oh, Mas. Iya, sama kayak saya, Mas. Ngobrol-ngobrol nih, santai aja ya. Ya. Mbak Tika, Yes. ini kan momen spesial ya, momen penting untuk menentukan masa depan UI. Nah, sebagai Pansus Pinrek, ini bagaimana Pansus Pinrek ini memilih tim penjaringan dan penyaringan calon rektor UI sehingga nanti dihasilkan rektor yang memang diharapkan oleh Civitas ya. Oke. Jadi memang ada beberapa tahapan dalam proses pencarian rektor. Oke. Tagline besar kita adalah UI mencari rektor. UI mencari rektor. UI mencari rektor. Rektornya nggak hilang. Pasti ada, tapi Yeah. kita perlu mengidentifikasi Oke. rektor-rektor yang potensial untuk memimpin UI 5 tahun ke depan. Jadi tahapan yang pertama adalah dari MWA. Oke. Itu baru terpilih sekitar bulan Maret 2024. Lalu kami membagi diri. Oke. Membentuk panitia khusus. Ada panitia khusus yang bertugas untuk membuat kebijakan umum UI 5 tahun ke depan. Oke. Ini adalah modal para calon rektor nanti kalau mau bikin makalah atau visi misi. Oke. Lalu ada pansus yang menilai rektor yang sekarang, Oh. evaluasi kinerja (FKIN), dan yang terakhir adalah pansus pemilihan rektor. Pansus pemilihan rektor ini terdiri dari 7 orang. Di situ ada unsur dosen, Oke. ada unsur mahasiswa, Ya. ada unsur tenaga kependidikan, dan ada unsur masyarakat. Oke. Kebetulan saya dari unsur tenaga kependidikan atau karyawan istilahnya. Oh. Nah, dipimpin oleh Profesor Bambang Wibawarta. Beliau adalah wakil dosen, dan saya diminta untuk menjadi sekretaris membantu beliau. Karena kami cuma bertujuh. Sementara tahapan memilih rektor ini tentu saja nggak bisa sembarangan, Iya. ya. 7 Oh, jadi orang. tim 7 nih? Tim 7. Oh, iya. The Magnificent Seven. Oh iya, luar biasa. Nah, kami diamanahkan dalam peraturan MWA bisa membentuk tim yang namanya P3CR. Iya. Membantu untuk menjaring dan menyaring. Karena memang harus diakui bahwa mencari calon-calon potensial rektor ini yang susah. Betul. Dari berapa sekarang Indonesia itu warga negaranya 300 juta? Lebih kayak, iya. Ya, pasti ada dong banyak sekali orang-orang yang potensial untuk memimpin UI. Pasti dong. Dari masyarakat umum, dari tokoh-tokoh industri, dari akademisi internal UI atau akademisi luar UI, atau bahkan diaspora yang saat ini sedang bekerja di luar Indonesia. Kayak pemain timnas ya? Nah, benar. Oh, benar kan? Iya. Bisa juga tuh Iya. naturalisasi. Kalau orang bilang rektor asing, kita rektor naturalisasi. Naturalisasi kan, bisa ya. dibuka pintunya ke arah situ. Jadi dibentuklah waktu itu kita membuka pendaftaran P3CR, Oke. Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor. Kita membuka untuk umum. Sama seperti MWA, ada unsur-unsurnya. Ada yang mewakili dosen, ada yang mewakili tendik, ada yang mewakili mahasiswa, dan ada yang mewakili masyarakat atau alumni. Itu bisa masyarakat, bisa yang alumni juga, boleh juga yang bukan alumni. Dari waktu itu kita buka pendaftaran sekitar 2 minggu ya, Prof ya. Oke. 2 minggu, 84 orang mendaftar. Oke. Kita seleksi jadi terpilih 13 orang. 13 orang. 13 orang inilah yang menjadi tim P3CR. Jadi bukan main-main nih. Bukan main-main. Oke. Ini baru milih orang yang akan mencari rektor. Mencari ya? Itu Luar biasa. sudah luar biasa sulit, menjaring itu jadi 13 orang dan diketuai oleh Prof Sigit ini. Oke. Nah, ini kan Prof Sigit sudah jadi ketua nih. Ya. Boleh tahu nggak sih bocorannya kenapa sih Prof Sigit yang terpilih menjadi ketua? Pertama, unsur yang paling banyak adalah unsur dosen. Oke. Unsur dosen itu ada 6 orang.
Oke. 7. 7, maaf, 7 ya? maaf saya salah. Ada 7. Tendik ada 2, mahasiswa ada 2, alumni ada 2. Oke. Jadi mewakili mayoritas. Lalu kenapa Prof Sigit yang terpilih? Dibuka aja deh, nilainya yang paling bagus. Jangan-jangan Prof Sigit kayak pemain apa yang di tim-tim itu di klub pencari bakat nih. Jadi tahu nih mana yang waduh, yang pantas, yang layak kayaknya. Kita melihat dari pengalaman beliau pernah memimpin vokasi dari awal berdiri ya Prof ya, digabungkan dari D3 yang ada di UI. Oh ini Prof Sigit zamannya, luar biasa. Selama 2 periode, Ya, 8 tahun ya Prof 8 yang memimpin vokasi hingga sebesar sekarang, dilanjutkan dengan sekarang direktur vokasinya yang baru dan fakultas-fakultas yang lain. Prof Sigit sendiri sama dengan saya, kita dari jadi memang tukang babat hutan kali. Pantes ya terpilih ya. Wah, hutan aja dibabat, apalagi jadi rektor nih. Oke, sekarang kita tanya Prof Sigit ya. Prof, dari anggota-anggota yang di bawah Prof ini, Prof yakin nggak? Ya, kami kan di ber-13 ini, alhamdulillah solid lah. Solid ya. Dan di situ pas banget gitu bahwa pansus itu memilih kami itu di ber-13 itu ada dokternya, ada ahli hukumnya, kemudian juga ekonomi. Lengkap. Menurut saya cukup lengkap, dan mereka ini juga mempunyai keinginan yang sama bahwa kita ingin mendapatkan rektor yang betul-betul 5 tahun ke depan itu akan membawa UI yang lebih baik lagi. Sehingga saya senang sekali bahwa mereka siap untuk saya ajak bagaimana kita bersama-sama mencari rektor. Jadi kadang-kadang kita Sabtu kadang juga ada rapat, ada kegiatan. Minggu juga kadang-kadang mereka minta pertemuan. Nah, saya menghargai sekali ya. Dan kami kemarin ini sudah juga berkeliling ke semua fakultas yang ada di UI. Jadi, di Depok dan di Salemba? Ya, Depok dan Salemba. Jadi meskipun melelahkan gitu ya, tapi saya melihat semangat teman-teman masih luar biasa. Terus chemistry-nya dapat nggak di antara sesama anggota? Ya, maksudnya dengan mempunyai semangat yang sama, ya kami sangat erat lah dengan kawan-kawan, karena kami juga mempunyai komunikasi melalui BA Group itu tak henti-hentinya Mas. Kadang-kadang tengah malam, pagi-pagi saya buka sudah ada diskusi. Baru bangun tuh ya? Ya, jadi luar biasa. Menurut saya luar biasa. Jadi saya harus sebagai ketua saya harus standby karena untuk selalu merespon diskusi-diskusi kawan-kawan. Jadi teman-teman sesama anggota P3CR ini sudah sepaham ya, bahwa yang kita butuhkan kriteria-kriteria calon UI itu sudah paham gitu. Sudah paham, ya. Nggak ada yang maaf nih Prof, mungkin ada bisik-bisikan dari luar gitu. Itu yang kemudian kami jaga. Iya. Jadi kami selalu menjaga bahwa kita itu ingin memilih rektor yang tidak dipengaruhi dari luar. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa P3CR hanya fungsinya adalah menjaring dan menyaring, tidak memilih. Jadi nggak ada gunanya kalau kita juga mendengarkan dari yang lain, karena memang fungsi kita tidak memilih. Takutnya di tengah jalan tergoda gitu. Ya. Saya terus terang, HP saya itu banyak telepon, tapi kalau hanya nomor saja saya tidak angkat. Jadi yang betul-betul saya sekarang menjaga, saya tidak akan membuka telepon yang tidak ada di dalam list saya. Bahkan kalau ada nge-WA, saya coba nggak pikirkan. Berarti memang sudah ada niatan dari hati yang paling dalam, tim P3CR untuk merumuskan dan mencari ya yang sesuai dengan harapan sivitas. Betul. Nah, mungkin buat Mbak Tika dan Prof,
apa sih, bagaimana sih sosok rektor UI yang diharapkan ke depan? Karena kan rektor UI yang sebelum dan yang akan datang nih, mungkin yang sekarang zamannya sudah beda kan, gitu. Tiga dulu. Oke. Zaman memang sudah beda, Mas, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa setiap rektor itu meninggalkan jejaknya sendiri di UI. Saya jadi ngeri kalau udah jejak-jejak. Jejak yang baik tentu Okay. saja. Jadi bisa dibilang UI ini dibangun dari layer by layer lapisan demi lapisan pondasi ya. Jadi ngomongin pondasi karena Prof Sigit dari teknik sipil. Setiap pondasi itu membangun UI jadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih seperti UI yang kita kenal sekarang. Jadi kita ingin rektor yang membawa UI ke arah yang lebih tinggi lagi karena tuntutannya juga semakin berat ke depannya. Ada berbagai banyak masalah yang saat ini dihadapi di dunia pendidikan dan semakin lama akan semakin keras dan berat gitu. Persaingan bukan hanya dari sesama universitas dalam negeri, tapi juga kita udah bermainnya di level internasional. Iya, dari dulu sudah dari sejak zamannya Prof Gumilar ya. Kalau tidak salah sebagai rektor dicanangkan UI itu tinggal landas. Oh gitu ya. Dulu Prof Gumilar sempat memberikan pesawat UI ke setiap dekan-dekan fakultas. Harapannya adalah ayo kita bersiap tinggal landas. Kita sekarang mainnya ke dunia internasional. Jadi ke arah situ. Jadi memang sekarang rankingan yang kita bidik adalah rankingan internasional. Tahun ini Prof Ari Kuncoro berhasil membawa UI ke 206 dunia berdasarkan QS World. Nah, rektor berikutnya bisa bawa kita ke berapa? Jadi ini yang dilihat tadi kan disabatkan rekam jejak. Rekam jejak baik di UI mungkin kalau yang calonnya dari UI, yang dari luar mungkin rekam jejaknya di luar. Apa yang menjadi poin penting dari rekam jejak itu? Integritas ya. Komitmennya. Tanggung jawab dan visi untuk membawa UI ke depannya seperti apa? Kan setahu saya UI itu menuju entrepreneurship ya. Entrepreneur University. Ya, Entrepreneur University, maklum. Bukan orang Prancis saya. Jadi itu gimana tuh? Jadi mungkin kita pahami dulu semangat entrepreneurnya UI itu apa. Bukan artinya lulus dari UI terus semuanya bisa bikin perusahaan sendiri. Gitu. Tapi adalah bagaimana kita bisa menerapkan jiwa ke-entrepreneuran, artinya punya inisiatif, punya motivasi untuk pengembangan diri, untuk bisa lebih maju, itu ada di semua lapisan sivitas akademika. Apakah itu dosen, apakah itu pemimpin kita, apakah itu tendik, apakah itu mahasiswa. Nah, itu sebenarnya. Nah, UI ke arah entrepreneur, mungkin Prof Sigit nanti bisa bantu saya jawab, yang biasa lapisan manajemennya gitu. Kalau saya menjelaskannya sampai situ dulu. Prof Sigit bisa. Ya, kami sudah datang ke 17 fakultas yang ada di UI. Jadi di samping kami P3CR menggairahkan kawan-kawan untuk bisa mencalonkan diri menjadi rektor. Namun juga kami mencoba menjaring juga masukan-masukan atau harapan dari sivitas akademika UI, baik dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Memang banyak harapan dari kawan-kawan ini bagaimana UI ke depan, karena tantangan internal pun tidak mudah untuk bisa menggerakkan UI. Seperti misalnya, ya sebagian besar harapan bagaimana UI ini kita bisa lebih sejahtera misalnya. Kemudian yang kedua tadi seperti Mbak Tika sampaikan, bagaimana ranking UI semakin bagus lagi, tuntutan dari pemerintah. Namun di sisi lain kan semua itu kan butuh biaya. Nah, di sisi lain butuh UKT nggak boleh naik. Turun malah ya kan? Bagaimana? Nah ini kan dua hal yang bertolak belakang. Ya harus bagaimana rektor ini ke depan bisa mengatasi hal yang seperti itu gitu ya. Kalau yang biasa-biasa aja,
ya nggak usah repot-repot nyari rektor. Iya, iya betul. Tapi justru ini bagaimana nih memanage UI seperti itu. Ya memang tidak mudah ya, tidak mudah. Contoh misalnya kalau kita meniru di negara lain ya yang sudah mapan, misalnya mereka punya endowment fund misalnya. Lalu bagaimana kerjasama dengan industri, bagaimana kita juga misalnya dengan perguruan tinggi yang di luar negeri misalnya. Sehingga fungsi rektor itu benar-benar menjadi seorang yang entrepreneur yang keluar juga gitu. Bagaimana dia mencari kawan untuk bisa membantu UI. Karena kalau dengan biaya misalnya dari biaya dari mahasiswa nggak cukup. Nggak cukup. Karena misalnya seperti biaya penelitian untuk mencapai ranking tadi bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah. Tapi itu kemudian bagaimana bisa membuat suatu kerjasama yang menghasilkan penelitian yang dapat digunakan, penelitian yang juga bisa dibiayai oleh partner industri tadi. Sehingga untuk kegiatan yang penelitian semacam itu tidak mengandalkan dana dari mahasiswa. Gitu. Karena dari sejak lama sebetulnya yang mungkin juga tidak pernah terdengar oleh publik ya. Saya pernah 9 tahun menjadi ketua panitia BOP berkeadilan. Ya, biaya pendidikan crop subsidi antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Jadi sebelum dicanangkan oleh pemerintah diminta, UI itu sudah lama bahwa yang 0 rupiah itu 20% dari populasi mahasiswa. Ada ya 20%? Saya ketuanya Pak, saya ketuanya. Saya ketuanya waktu itu. Jadi kita semua fakultas kita kumpulkan, kita minta datanya mahasiswa. Saya bilang kalau emang nggak mampu, nggak bisa. Bahkan di beberapa fakultas kita mereka membantu mencarikan asrama, kemudian beasiswa. Nah ini juga kita carikan beasiswa ke industri. Siapa nih yang mau membantu? Nah memang itu tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Iya betul. Nah ya diem baik katanya. Kan katanya UI nggak boleh sombong. Gitu ya. Jadi makanya rektor UI selalu mengatakan bahwa jangan takut masuk UI. Kita akan cari, betul-betul kita akan cari. Pengalaman pribadi saya ada orang tuanya tukang beca Mas. Tukang beca. Bahkan becanya ketabrak. Masya Allah. Kita akhirnya dari kemahasiswaan. Kehidupannya hilang berarti ya? Akhirnya dari direktur kemahasiswaan beliin beca. Nggak enak sudah mau diceritakan ya. Waduh, ini humanis banget nih. Jadi memang hal-hal yang kayak gini mungkin sivitas di luar UI harus tahu juga nih. Soalnya kan kemarin kan lagi rame tuh kan. Apalagi ada yang bilang, aduh saya takut masuk UI katanya gitu. Padahal enggak loh. Jadi memang kalau di UI sudah lama sebetulnya bahwa kita memang ada kelas yang non subsidi, artinya dengan biaya yang memang seharusnya segitu. Kemudian ada kelas yang memang untuk yang subsidi, sehingga yang memang sekarang sudah banyak nih parkir penuh banyak mobil, tapi itu sebetulnya mensubsidi yang tidak mampu tadi. Dan kami ketika di kelas itu tidak membedakan lagi siapa yang mampu dan tidak. Bahkan kehidupan sosial di mahasiswa, mereka kan nanti di kos-kosan gitu kan. Ya saya kemudian dengar cerita dari anak saya gitu ya. Kadang-kadang yang mampu-mampu ini bahkan kalau yang nggak mampu itu lagi nggak punya duit, ditraktir, dibayarin makannya. Jadi menurut saya ini tuh bagus gitu. Jadi yang sudah terbentuk di UI sudah lama gitu ya. Jadi nggak perlu dipersoalkan lagi sebetulnya. Karena sudah terbangun sudah cukup lama ya. Memang sih Mas kadang-kadang saya juga sering mendengar gitu ya. Orang tua ya kawannya adik saya tuh. Kita bisa loh bahwa biayanya segini padahal dia rumah mobilnya banyak. Wah itu nggak benar itu. Mau apa gitu kan? Gitu. Ya kita ikhlas aja gitu. Ya urusan dia lah nanti kan dengan ini. Tapi bahwa kami selalu mengatakan pada teman-teman waktu itu ketika saya jadi ketua itu,
Kalau memang betul-betul nggak punya, ya sudah nggak usah terlalu dikorek-korek. Maka saya mohon maaf, saya bilang dari baunya aja udah kecium kalau memang dia nggak mampu. Oke. Jadi tampangnya udah kelihatan. Saya mudah-mudahan nggak salah. Tribuners, tadi Prof. Sigit sudah menyampaikan bahwa rektor ke depan itu harus mempunyai jejaring yang luas. Ya. Selain di dalam negeri juga di internasional ya. Internasional. Kemudian yang penting lagi adalah rektor baru UI ini tidak akan membebankan kepada mahasiswanya untuk pengembangan UI ke depan. Betul ya gitu ya? Ya. Nah, kita tanya lagi nih. Tadi dari segi jejaring dan gelar mungkin ya. Nah, sekarang dari sosok karakter. Seperti apa karakter rektor UI yang memang diinginkan? Mungkin dari Mbak Tika dulu nih nanti. Tadi sempat kejawab sih. Oh, sempat ya? Berintegritas tinggi. Karakter. Karakter itu. Misalnya orangnya tegas, harus humoris gitu. Gitu. Ada di saya nanti. Oh, di saya. Tadi saya. Ayo, oke. Prof. Sigit mungkin. Ya, saya udah keliling, Mas. Keliling ke fakultas-fakultas tadi saya katakan bahwa sengaja memang kami keliling ke fakultas-fakultas menjaring tadi, menjaring aspirasi, menjaring keluhan, menjaring segala macam. Saya katakan bahwa kunjungan kami ke fakultas ini kemudian akan kami kumpulkan, kami catat. Mudah-mudahan ini kemudian juga menjadi pertimbangan MBA, pertimbangan rektor terpilih nanti. Banyak yang di situ mengharapkan ya. Bahwa misalnya kami ingin punya rektor yang... Ini termasuk mahasiswa ya, suara mahasiswa? Ya, jadi ada mahasiswa, ada tenaga pendidikan, ada. Misalnya, tadi ada misalnya kita mengharapkan rektor yang peduli kita. Misalnya, dia mungkin dalam setahun berapa kali kunjungan ke fakultas-fakultas, mendengarkan kami, gitu. Kemudian rektor yang nggak susah ditemuin. Ada catatan itu. Ada ya? Ada, misalnya. Jadi ini clue loh. Ya. Kalau yang mau ikut pendaftaran calon rektor UI ini. Lanjut, Bro. Kan dari mahasiswa itu ada catatannya, kita pengen punya rektor yang nggak takut di demo. Toh kami kan anak sendiri, katanya. Kan seperti itu. Kemudian juga ada yang meminta juga, jangan yang diperhatikan itu adalah dosen saja. Tenaga kependidikan pun atau saya juga diperhatikan jenjang karirnya dan sebagainya, karena ya memang pengelola UDI ini kan ya partnernya memang tenaga kependidikan dari dosen. Dosen bagus, tenaga pendidikan jelek nggak mungkin akan bagus. Betul. Kan? Ini bagus jelek nggak mungkin juga akan bagus. Jadi kedua-duanya memang harus bagus. Nah, ini juga misalnya ada juga yang mengatakan rektor UI jangan duduk di kursi aja lah, misalnya. Oh gitu. Ya mesti jalan-jalan ke kementerian, ke kedutaan. Artinya untuk menyelesaikan UI yang susah tadi. Kesulitan. Jejaring itu ya tadi ya? Iya, jejaring itu. Karena misalnya bangun gedung misalnya, bangun gedung, mungkin biayanya mahal. Tapi siapa tahu ada industri yang membantu, misalnya, atau ada kementerian yang membantu. Nah, sehingga tidak perlu mengharapkan dana dari mahasiswa. Tidak cukup, Mas. Kalau misalnya nggak cukup lah. Nggak cukup. Apalagi tadi disuruh murah, ada yang nol segala macam, nggak mungkin. Sama kayak saya nggak cukup. Jadi memang untuk menuju cita-cita UI 10 besar dunia ya? Wah, enggak lah. 152. Kira 10 besar, waduh. Jadi memang butuh effort yang tinggi, terutama dari sosok leader pemimpin atau rektor UI dalam mengemban tugasnya untuk mengangkat, atau kalau kata Mbak Tika itu lepas landas. Gitu. Nah, kita tanya lagi nih, Tribuners. Tadi sudah disebutkan apa yang diingin. Ada nggak sih yang ingin bilang, saya pengen rektor yang humoris dong, jadi nggak galak-galak sama mahasiswa atau sama ini. Ada nggak sih yang berkeinginan kayak gitu? Ya dari suara mahasiswa ada.
Oh, ada. Suara mahasiswa ada. Artinya tadi kan rektor yang mudah ditemui, kemudian tidak takut di demo. Oke. Jadi ya seperti komunikasi anak dan ayah lah kira-kira seperti yang diharapkan. Atau ibu, Prof. Ibu, ya. Wah. Ibu ya. Ini nih. Wah, betul. saya sih agak ragu nih kalau ibu soalnya. Kalau di UI ada nggak sih rektor yang perempuan gitu? Belum. Sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Makanya kami mengundang mungkin Tribuners yang wanita punya kemampuan. Yang tadi Ayo sudah daftar. disampaikan Prof Sigit. Ya. Ayo daftar. Makanya sekarang di poster UI mencari rektor, Iya. posternya ada 2 ya Prof ya, sosoknya, laki-laki dan perempuan. Kayaknya sih kalau saya lihat dari realita ya, kenyataan, kayaknya perempuan. Perempuan itu multitasking. Ya. Beda dengan laki-laki. Ya. Mudah-mudahan. Batika mesti. Jadi ke saya. Tapi memang ada sebuah fenomena baru mungkin kalau nanti ada yang terpilih dari wanita ya menjadi rektor ya. Dan mungkin satu-satunya kali ya. Yang pertama. Yang pertama ya. Jangan bilang satu-satunya. Oh belum ada. Takutnya kayaknya belum ada deh. Belum ada Belum memang. ada. Iya. Yang udah tuh ITB, UGM Sudah. 4. Ya. UI belum. Belum ya? Belum. Oke. Jadi yang ingin memajukan UI jangan gelar jabatan loh. Yang ingin memajukan UI sesuai dengan amanahnya silahkan daftar. Prof Sigit dengan Mbak Tika. Nanti kan yang mau mendaftar itu kemana aja salurannya? Ya, jadi kita sudah menyiapkan pemilihan rektor .ui.ac.id. Oke. Nah, di situ silakan yang cuma ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah yang berpendidikan doktor. Doktor ya? Ya. Doktor Bukan ya? doktor honoris causa. Oh, bukan honoris causa ya? Ya. Aduh, ya. Tadinya mau daftar. Berpendidikan doktor. Oke. Gitu. Jadi berpendidikan doktor, baik itu dari lulusan dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke. Kami sangat terbuka. Di situ pun kami membuka tidak hanya, memang banyak pertanyaan. Iya. Apakah UI sudah punya jagoan? Tidak ada, saya katakan. Oke. Tidak ada jagoan. Kita justru kita menantang yang dari luar bila mana punya kompetensi, saya punya gagasan nih, saya ingin memajukan UI, monggo silahkan mendaftar. Jadi dari dalam, dari luar, bahkan dari luar negeri sekalipun, syaratnya adalah warga negara Indonesia, belum berusia 60 tahun ketika nanti dilantik. Pelantikan tanggal 4 Desember 2024. Jadi yang usianya lahirnya paling tua itu 5 Desember 1964. Oh, 64 paling tua ya. Di bawahnya boleh. Oke. Jadi itu dari segi persyaratan dan tadi disebutkan alamatnya kemana? Alamat www pemilihan rektor Iya. .ui pemilihan rektor.ui.ac. .ac.id .ac.id. Oh, .ac.id. Jadi silakan bagi yang ingin membangun UI sesuai dengan amanahnya silakan daftar. Nanti lihat aja. Oke. Kemudian Prof, ini kan sudah berjalan nih. Ya. Tapi saya mau nanya dulu nih sebentar. Ya. Kalau yang dari luar UI sudah ada sih yang jadi rektor belum? Dari luar UI? Ya, jadi selama UI ini berdiri ya, sebenarnya pernah sekali itu kita dipimpin oleh rektor ya, dari ITB. Oh. Itu Profesor Sumantri Brojonegoro. Oh, Prof. Sumantri. Itu ITB. Kemudian yang kedua itu adalah ketika ada hebohnya UI ini. Oh. Kemudian ditekel oleh Dirjen Diki, yang waktu itu memang dirjennya dari ITB. Oh, yang statuta itu ya? Ya masalah itulah. Hebat itulah. Gitu. Sehingga diambil alih oleh Dikti karena ada rame-rame. Nah, kemudian itu Pak Dirjennya kemudian dari ITB. Jadi UI nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Siapapun
nggak ada masalah. Jadi silakan, karena sudah ada yang dari luar loh. Jadi Iya. bukan, jangan takut lah pokoknya. Kemudian Rob, dari sudah berjalan waktu nih kan pendaftaran, ada berapa calon yang sudah mendaftar? Ya, sampai hari ini itu memang prediksi kami itu mungkin minggu depan yang akan ramainya. Oke. Apa ini masih yang mendaftar itu saya lihat masih ada White and see mungkin ya? masih ada baru sampai 7 orang ya. 7 orang, ada dari ITB, dari UNER, ada dari Unsri, Oke. gitu. Ya mudah-mudahan nanti nambah lagi, mudah-mudahan. Kalau yang mendaftar itu belum bisa dipaparin ya? Misalnya diperlihatkan? Belum. Belum bisa ya? Ya. Karena belum melengkapi berkas juga. Oh, Dan nanti serentak. Serentak ya? Kita akan akan diumumkan ya? ya, Oh. nah, nanti ada juga pendapat publik ya, ketika ya. Ada asupan publik. Oke. Gitu. Dari sekian calon, bocoran nih, bocoran. Bocor, bukan bocor halus, bocor beneran. Yang sesuai dengan kriteria udah ada belum? Jadi sementara ini kan kami P3CR itu kan menjaring dan menyaring. Sehingga yang kami perhatikan itu jangan sampai nanti yang mendaftar itu misalnya persyaratannya tidak terpenuhi. Oke, Tidak administrasinya terpenuhi ya? dalam arti, Iya. nah, misalnya, ada KTP-nya salah ngirim, bisa Oke, aja kan, misalnya, iya. dikirim ternyata KTP istrinya, misalnya nggak sadar karena buru-buru, nah itu kami ingatkan, Pak. Waduh. Ingatkan. Oh, istri takut nih. Iya, iya. Tolong dong, misalnya diganti ininya oke. karena Anda salah. Tapi kita tidak P3CR tidak melihat kontennya. Oke, Gitu. oh. Jadi biarkan aja dulu, gitu. Nanti kan ada tim PBA yang akan memeriksa itu. Iya. Jadi P3CR kami tidak mengomentari itu. Yang kami lihat itu adalah lengkap nggak datanya. Misalnya ada juga yang dia belum mengisi formulir untuk pemeriksaan kesehatan misalnya. Karena dia bukan di Jakarta, boleh nggak saya meriksa di kota saya misalnya. Nah, kami P3CR membantu nanti, rumah sakit mana nih yang akan dituju yang dekat dengan tempat tinggal dia. Nah, nanti panitia menyampaikan yang harus diperiksa inilah ini dengan rumah sakit yang akan dituju itu. Jadi kita harapkan yang sudah masuk nanti kami kan diminta untuk minimal 20 nih. Oh, targetnya minimal 20 ya? 20. Nah, kita berharap yang 20 ini betul-betul bersih semuanya. Tinggal nanti ketentuan dari penilaian tadi. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya, ya P3CR memang tidak punya fungsi untuk itu. Berarti matikan nih. Gitu ya. Tapi belum waktunya. Karena belum kami serahkan. Iya enggak. Nanti ya. Oke. Mbak Tika, nanti setelah diserahkan dari P3CR, apa yang dilakukan Pansus Pinrek? Jadi P3CR punya tugas menjaring dan menyaring minimal 20. 20, oke. Tapi kalau tidak sampai 20, ya nggak apa-apa. Oh gitu. Oh. Kami memberikan perpanjangan waktu ya, Prof. Sigit. Oh, gitu ya? 1 minggu Oke. untuk menjaring tambahan. Setelah itu berapapun yang masuk diserahkan ke MWA. Oke. Tentu saja setelah melalui asupan publik, Yeah, Prof. Sigit yeah. ya. Nah, nanti MWA kita bertugas mengerucutkan. Di Pansus mengerucutkan dari 20 ke 7. 20 ke 7. Ke 7. Oke. 20 ke 7 ini bukan Pansus semua nih yang ngerjain, bukan MWA semua. Iya. Kan rektor UI, bukan rektor MWA. Jadi nggak mau nih sampai ada omongan rektornya MWA nih, bukan MWA yang milih gitu. Bukan, dari rektor kita bersama rektor UI. Jadi 20 ke 7 itu nanti ada beberapa asesmen di situ. Oke. Yang pertama kita akan menggunakan lembaga asesmen profesional Oh. untuk menilai. Ada independen ya? Ada independen tentu saja. Kepemimpinannya bagaimana, secara pribadi bagaimana, apakah Oke. dia cocok menjadi rektor atau tidak dengan itu. Jadi nanti ada asesmen tersendiri. Iya. Lalu kami juga akan meminta ke 20 bakal calon rektor ini untuk presentasi di depan organ-organ UI. Oh. Jadi di situ ada MWA, kemudian ada senat akademik,
ada Dewan Guru Besar, perwakilannya tentu saja, dan tentu saja supaya benang merahnya masih nyambung, kami akan mengundang Prof. Sigit dari P3CR, karena kan yang jaring dan nyaring. Nah ini hasil ayakannya P3CR, mari sama-sama kita dengarkan. Jadi kalau tadi Prof. Sigit bilang hanya mengecek administrasinya benar atau tidak, sesuai atau tidak, kemudian melihat asupan publik, nah kita mengundang kemudian Prof. Sigit untuk masih bergabung untuk asesmen publiknya, asesmen bersama lah, asesmen bersama. Di situ nanti baru para bakal calon rektor akan mempresentasikan program apa yang akan dibuat ya. Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Nanti bocor nih, bukan bocor halus lagi, bocor. Wah, nggak boleh. Jadi yang boleh disampaikan bahwa mereka akan presentasi. Oke. Kemudian hasil dari review dari presentasi itu ditambah hasil dari asesmen dari lembaga asesmen profesional independen tadi akan menjadi modal untuk MWA mengerucutkan dari 20 ke 7. Oke. 20 ke 7. Tim 7. Nah ini juga ada yang menarik, Mas. Jadi di dalam formulir yang harus disubmit di dalam sistem kami, itu para calon, bayangkan, harus bisa menampilkan diri 1 menit. Oh gitu. Presiden Bapak saja 2 menit. Oh. Ini 1 menit. Nah, cepat juga ya? Iya. Jadi bagaimana dalam 1 menit itu dia bisa menampilkan dirinya? Kenapa dia menjadi rektor? Keren. Saya aja belum tuh sanggup. Ini 1 menit loh. Berarti ini kalau lolos berarti cocok ya? Ya, jadi memang itu terus terang Mas. Saya ditunjuk jadi ketua P3CR ini pekerjaan yang paling berat selama saya. Iya, tanggung jawabnya 5 tahun. Karena begini. Jadi kan kalau misalnya mudah-mudahan sih tidak ya. Misalnya rektornya ternyata begini. Dulu P3CR ini siapa? Nah. Jadi saya bayangkan saya mimpin di vokasi 8 tahun, di Fakultas Teknik itu saya 9 tahun, jadi wakil dekan. Ini saya merasa paling secara ini saya paling berat. Saya paling berat karena tadi kan kita akan memilih rektor yang kita harapkan, dan itu harapan semua orang, apalagi setelah saya kunjungan ke 17 fakultas ya. Ini beneran nih. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang ber-13, kita serius nih. Karena 5 tahun ke depan ada juga di tangan kita yang berkontribusi untuk bagaimana nih calon rektor kita. Mudah-mudahan Prof tidak kebebanan ya. Karena beliau kan yang dan tim yang melakukan penjaringan ya. Maka dari itu kami selalu sampaikan kepada teman, kita lepas dari kepentingan ya. Jadi jangan dosen, apalagi profesor merasa profesor, yang tendik merasa tendik, yang mahasiswa ngerasa mahasiswa. Kami di dalam ber-13 ini dalam diskusi, saya mau memposisikan semua sama, semua pendapat sama. Jadi kalau misalnya, tapi mereka harus punya fungsi masing-masing. Artinya yang mahasiswa juga dengerin dong aspirasi mahasiswa. Yang tendik dengerin dong aspirasi. Yang dosen dengerin dosen. Supaya apa? Ketika rektor nanti terpilih, itu adalah rektor kita. Jadi jangan saling menyalahkan. Jadi semua punya tanggung jawab. Makanya saya juga sampaikan ketika di fakultas, silakan Bapak Ibu sampaikan. Supaya nanti kita semua legowo. Oh, rektor, ya sudah, memang itu adalah rektor terbaik yang menjadi pilihan kita. Nanti kalau Prof Sigit itu hanya menyerahkan, yang memilihkan MWA. Jadi MWA loh. Jangan sampai gini juga Mas, misalnya ketika ada diberikan kesempatan masukan dari publik, kemudian publiknya tidak manfaatkan, itu juga sayang. Betul. Jangan sampai misalnya, kenapa? Loh kok ngomongnya sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu memberikan informasi ke kami misalnya? Ini orang sebenarnya korupsi ini gini. Kalau memang ada informasi itu, kami P3CR akan melakukan pemeriksaan. Misalnya ke KPK, kalau misalnya cek and recheck ya? Iya, misalnya itu ternyata sebenarnya dia sakit ini. Kok nggak keterdeteksi? Nah, kita akan cek misalnya. Dia periksa di rumah sakit mana? Ini ada pendapat publik seperti ini. Tolong. Jadi Tribuners
tim P3CR menerima masukan ya, Ya, sudah. dan akan dirahasiakan loh, Ya. Ya. tidak akan Akan disampaikan dan informasi itu akan didalami, betul ya? Betul, betul, sungguh. Jadi tidak akan tidak hanya ditampung. Ya. Dengan syarat menyertakan bukti ya. Ya, dengan syarat menyertakan Jangan bukti. jadi Ya. fitnah. Karena memang caleg. ini buat rektor bersama. Betul, betul. Sehingga informasi-informasi kecil, sekecil apapun sangat dibutuhkan oleh tim P3CR untuk Ya. melakukan penjaringan. Ya, karena begini juga, ini kan UI ya. Iya. UI. Kita juga berharap UI itu menjadi contoh lah, menjadi panutan. Beginilah cara mencari rektor. Oke. Tidak kita ada kepentingan-kepentingan yang masuk, kita jaga semua. Jadi ketika menjaga bagaimana kemurnian proses ini, saya juga mengharapkan pada yang di dalam maupun yang di luar lewat media juga kita harapkan membantu Iya. supaya kehidupan demokrasi di perguruan tinggi itu masih bisa ditegakkan. Oke. Sesuai dengan fungsinya UI dulu sebagai lokomotif Guru bangsa, Mas. guru bangsa ya. Gitu. Keren emang, Mas. Ya. Oke Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua P3CR UI, Prof. Sigit, dan Sekretaris Pansus Pilrek, Ibu Tika Anggreni. Anggreni. Mbak Tika Anggreni. Kalau Ibu ntar kesangka ini, masih muda. Jangan kemana-mana, tetap di program Yellow Jacket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.